Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni untuk Bapak Ibu semuanya. Di sini saya, Imadi Agus Wirawan, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Kombinasi Metode Relative Difference dan Multiple 3D Capsule Network untuk pengenalan pola imajinasi gerakan pada sinyal elektrobaclogram. Di sini penelitian kami berjudul, mohon maaf, skema penelitian kami adalah penelitian fundamental tahun 2025. Adapun tim peneliti kami adalah saya sendiri, Imade Gus Wirawan, dan selanjutnya adalah Bapak Inyoman Sukajaya dan Ibu Ninyoman Mestri Agustini. Adapun urgensi dari penelitian ini laksana yang pertama adalah teknologi ini memungkinkan individu dengan gangguan motorik seperti stroke, ALS, dan lain sebagainya dapat berinteraksi dengan perangkat eksternal melalui imajinasi gerakan tanpa aktivitas fisik secara langsung. Yang kedua, pemanfaatan sinyal EEG dalam mengenali imajinasi gerakan dapat mendukung terapi neuroplastisitas dalam pemulihan fungsi motorik pada pasien penderita stroke atau ALS. Namun demikian, beberapa permasalahan dalam penelitian ini perlu dan penting untuk dikaji lebih lanjut. Yang pertama adalah sinyal EEG sangat sensitif terhadap artefak. Yang kedua, beberapa metode tidak dapat mengekstraksi informasi spasial antar channel dan antar frekuensi band pada sinyal EEG. Yang ketiga adalah beberapa metode atau beberapa penelitian tidak dapat mengatasi variasi pola sinyal EEG. Yang keempat adalah sinyal EEG memiliki kompleksitas komputasi yang sangat tinggi dalam memprosesnya. Dan yang terakhir adalah fitur yang dihasilkan dapat mengandung informasi yang redundant dari beberapa pendekatan tersebut. Nah, dari beberapa kajian-kajian yang kami peroleh melalui state of the art, baik dari sisi proses ekstraksi fitur berbasis time domain, berbasis frekuensi domain, atau kombinasi time dan frekuensi domain, itu memiliki beberapa kelemahan, di mana kelemahannya sangat sensitif terhadap noise dan artefak, tidak dapat mengatasi variasi pola sinyal EEG, memiliki kompleksitas komputasi yang tinggi, fitur yang dihasilkan mengandung informasi yang redundant, dan tentunya tidak dapat mempertahankan informasi spasial pada proses klasifikasi. Beberapa pendekatan lain dari beberapa penelitian juga mengkaji proses ekstraksi fitur dengan otomatis dan juga proses klasifikasi dengan metode 3D CNN. Nah, namun pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan ini selanjutnya dikaji oleh uh, beberapa peneliti dengan mengkombinasikan metode ekstraksi fitur secara konvensional dan dengan menggunakan metode continuous capsule network. Namun pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, selanjutnya dikaji oleh penelitian Wirawan. Namun pada penelitian tersebut juga memiliki beberapa kelemahan, di mana kelemahannya adalah sangat sensitif terhadap noise, artefak, memiliki kompleksitas komputasi yang tinggi, fitur yang dihasilkan mengandung informasi yang redundant, dan tentunya tidak dapat mempertahankan informasi spasial pada proses klasifikasi. Nah, berdasarkan kajian-kajian tersebut, kami mengusulkan sebuah solusi dan merupakan solusi ini adalah sebuah solusi yang novelty dari beberapa state of the art yang kami temukan, kami kaji, di mana solusinya adalah kami akan mengusulkan metode multiple 3D capsule network dan juga dikombinasikan dengan relative difference, sehingga kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi, di mana metode ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, mampu mereduksi noise atau artefak, dapat mengekstraksi informasi spasial antar channel dan frekuensi band, dapat mengatasi variasi pola sinyal EEG, mampu mereduksi kompleksitas komputasi, mampu mereduksi informasi redundant, dan dapat mempertahankan informasi spasial pada proses klasifikasi. Nah, tentunya usulan kami ini kami jabarkan dalam sebuah solusi, di mana dalam solusi ini kami akan telah mengidentifikasi masalah yang muncul dan tantangan-tantangannya, sehingga kami akan mengusulkan yang pertama adalah tahap pengembangan model, yang kedua adalah melakukan pelatihan model dengan dataset motor imagery, di mana dataset ini telah kami kaji pada penelitian sebelumnya, yaitu MIME dataset. Selanjutnya, dataset ini akan kami latih, dan hasil pelatihan ini akan menghasilkan sebuah model yang terlatih. Nah, model yang terlatih ini akan kami gunakan untuk memprediksi gerakan yang ada pada dataset motor imagery. Luaran dari prediksi ini adalah berupa 6 kelas gerakan. Yang pertama adalah mengangkat tangan kanan dan menurunkan tangan kanan, mengangkat tangan kiri dan menurunkan tangan kiri, dan terakhir adalah berdiri dan duduk. Nah, harapan kami dari penelitian ini tentunya akan menghasilkan
sebuah model yang dengan indikator capaian adalah akurasi, precision recall, dan advanced score di atas 98% dan error rate yang dihasilkan adalah di bawah 0,5. Tentunya model ini adalah model, harapan kami model yang optimal untuk bisa memprediksi gerakan 6 aktivitas gerakan khususnya pada dataset MIME dataset. Nah, untuk menjabarkan tahapan-tahapan tersebut, tentunya kami harus mengumpulkan dataset MIME dataset. Yang pertama MIME dataset ini terdiri dari 30 partisipan, di mana 16 pria dan 14 wanita. Alat yang digunakan untuk merekam sinyal EEG adalah emotape epoch, di mana emotape epoch terdiri dari 14 channel. Jumlah data dari MIME dataset ada 2.400 untuk motor execution dan 152 adalah motor immediate. Selanjutnya, setelah dataset dihasilkan, maka kami akan melakukan tahap praproses, di mana pada praproses kami akan melaksanakan proses segmentasi, normalisasi sinyal EEG dengan menggunakan metode set score, dan selanjutnya adalah proses dekomposisi dengan bandpass filter. Sehingga di sini kami menghasilkan akan menghasilkan sinyal untuk 4 frekuensi, yaitu theta, alpha, beta, dan gamma. Nah, hasil dari tahap praproses tersebut kami akan representasikan dalam bentuk multiple 3D. Nah, di mana multiple 3D di sini akan direpresentasikan dalam bentuk matriks 9x9, di mana 9x9 merupakan representasi dari proses penempatan channel di scalp atau di kepala. Nah, tentunya setiap frekuensi akan direpresentasikan dalam bentuk matrik 9x9, di mana matrik warna merah ini adalah merepresentasikan frekuensi gamma, warna kuning merepresentasikan frekuensi beta, warna hijau merepresentasikan frekuensi alpha, dan warna biru merepresentasikan frekuensi theta. Nah, di sini akan dibentuk menjadi sebuah 3D cube. 3D cube dengan beberapa 4 frekuensi band. Nah, tentunya hasil ini akan dilanjutkan dengan proses baseline reduction. Nah, the baseline reduction yang kami gunakan di sini adalah menggunakan relative difference. Hasil dari representasi data yang telah di baseline reduction akan dilakukan proses klasifikasi. Nah, di sini tahap pertama kami akan mengkaji fitur yang dihasilkan dari multiple 3D ini pada metode CNN. Nah, di sini proses konvolusinya dilakukan sebanyak 3 kali, di mana konvolusi pertama menghasilkan fitur map dengan ukuran 9x9 kali 256, kemudian di konvolusi kedua menghasilkan fitur map dengan ukuran 9x9 kali 128, dan konvolusi ketiga menghasilkan fitur map 9x9 kali 64. Hasil dari konvolusi ini akan di flatten atau di reshape menjadi sebuah fitur dengan jumlah fitur sebanyak 5.184. Nah, ini dari fitur ini merupakan uh, i- fitur yang digunakan untuk proses di input node dalam neural network, di mana pada input node pertama ini akan dihasilkan sebanyak node 5.184 sesuai dengan flatten tadi. Selanjutnya di fully connected pada hidden layer dengan jumlah node pada hidden layer adalah 1024, dan selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan jumlah output sebanyak 6. 6 ini adalah merepresentasikan 6 aktivitas gerakan yang akan diklasifikasikan. Nah, berikut berdasarkan arsitektur CNN, kami menghasilkan jumlah parameter sebanyak 6.004.166. Nah, di mana untuk proses konvolusi tentunya ukuran kernel adalah 2x2 dengan stride-nya adalah 1 dan padding-nya adalah sim. Kemudian aktivasi yang digunakan adalah ReLU. Oke, berdasarkan pengujian yang kami lakukan dengan skenario tanpa baseline reduction, dengan baseline reduction dengan difference, baseline reduction dengan relative difference, dan baseline reduction dengan fractional difference, dapat dihasilkan bahwa tanpa baseline reduction, ini nilai akurasi precision recall and advanced score itu di bawah 20%. Nah, ini menunjukkan bahwa pentingnya proses baseline reduction untuk mengoptimalkan proses ekstraksi fitur. Selanjutnya, berdasarkan skenario yang kedua, yaitu dengan difference. Nah, tentunya menghasilkan akurasi yang signifikan meningkat, di mana akurasi untuk semua partisipan, 30 partisipan itu dapat dikenali 6 aktivitas gerakan dengan akurasi precision recall advanced score di atas 90%. Nah, tentunya ini menandakan bahwa
penting atau urgent dilakukan proses baseline reduction. Selanjutnya adalah dengan menggunakan baseline reduction relative difference. Nah, meskipun baseline reduction dengan difference sudah menghasilkan 90%, melebihi 90%, di atas 90%, namun dengan metode baseline reduction dengan relative difference ini lebih menyempurnakan lagi di mana nilai akurasi presisi recall dan advance score itu berada pada rentangan mendekati 100. Hampir semua nilai akurasi presisi recall advance score itu sudah berada di akurasi presisi recall advance score menyentuh nilai 100%. Nah, ini menandakan proses baseline reduction dengan menggunakan metode relative difference itu lebih sempurna dibandingkan dengan menggunakan difference. Selanjutnya juga kami mencoba menggunakan metode fractional difference meskipun sama dengan relative difference, namun sebenarnya pada fractional difference adalah gabungan dari difference dan relative difference, di mana relative difference ini yang menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan pada difference. Sehingga kami menyimpulkan bahwa proses baseline reduction dengan relative difference ini menunjukkan nilai atau performa yang lebih unggul dibandingkan difference. Nah, berdasarkan pengujian dan komparasi, kami dapat simpulkan bahwa relative difference dengan untuk proses baseline reduction itu lebih sempurna dibandingkan metode-metode yang lain maupun tanpa baseline reduction. Nah, selain akurasi presisi recall advance score, juga dengan skenario untuk menghitung loss dan epochnya juga relative difference jauh lebih rendah menghasilkan nilai loss dan epochnya juga jauh lebih sedikit dibandingkan skenario yang lainnya. Nah, tentunya temuan ini sejalan dengan penelitian yang telah saya lakukan pada tahun 2022, di mana metode relative difference ini terbukti menghasilkan nilai loss dan jumlah epoch dan tentunya akurasi presisi recall advance score lebih unggul dibandingkan metode baseline reduction lainnya dan tanpa baseline reduction. Nah, tentunya dengan temuan ini menunjukkan bahwa proses ekstraksi fitur dengan menggunakan relative difference itu dapat meningkatkan kinerja metode CNN dalam proses klasifikasi. Nah, tentunya di sini kami juga melakukan komparasi hasil penelitian dengan penelitian yang lain, di mana untuk mengkomparasikan kami mencoba menguji model kami pada dataset lain, yaitu dataset Amigos. Nah, di sini berdasarkan pengujian dengan dataset Amigos, kami menghasilkan nilai akurasi yang lebih signifikan dibandingkan metode-metode lainnya. Nah, tentunya di sini nilai akurasi yang kami peroleh adalah 99,64%. Nah, ini menunjukkan bahwa usulan metode kami yaitu multiple 3D dan dikombinasikan dengan relative difference dan untuk proses klasifikasinya dengan CNN ini merupakan usulan metode yang unggul dibandingkan metode-metode yang lain. Nah, tentunya ini yang menjadi sebuah rujukan untuk penelitian selanjutnya untuk dikombinasikan uh, dengan metode capsule network supaya pendekatan-pendekatan ini bisa menjadi menghasilkan model yang lebih unggul pada selanjutnya. Nah, tentunya hasil penelitian ini kami telah uh, kami telah usulkan pada artikel di Journal of Computational and Cognitive Engineering dengan indeks Scopus Q1. Harapannya artikel ini dapat diterima dan diterbitkan karena saat ini artikel ini dalam proses review. Nah, tentunya hasil penelitian ini akan kami lanjutkan pada penelitian selanjutnya, yaitu pada tahun 2026 sampai 2030. Itu akan kami tanamkan model ini pada hardware atau device exoskeleton. Sehingga harapannya nanti uh, pasien-pasien yang memiliki gangguan stroke dan ALS itu dapat dibantu atau dapat diberikan sebuah solusi untuk terapi. Tentunya ini sejalan dengan Renstra Universitas Pendidikan Ganesha yang fokus pada bidang pengembangan machine learning untuk dunia kesehatan. Baik, sekian yang kami dapat presentasikan hasil penelitian kami. Semoga kedepannya terus penelitian ini akan terus dikaji sehingga akan bisa bermanfaat dan berdampak pada masyarakat khususnya pada bidang kesehatan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami mengaturkan para Santi, Om Santi Sandi Sandi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam harmoni.